Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sufi Hamidah, SPD NIM 24021920212 dari PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran materi iklan, slogan, dan poster pada siswa kelas 8C SMP Negeri 6 Jember. Adapun pokok bahasan pada video ini adalah yang pertama, intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang kedua, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dan yang ketiga, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau disingkat menjadi ZPD adalah konsep yang dikembangkan oleh seorang psikolog terkenal bernama Lev Vygotsky. Zone of Proximal Development atau disingkat menjadi ZPD mengacu pada jarak antara pemahaman kognitif anak dengan potensi maksimal yang dapat dicapai oleh seorang anak dengan adanya pemberian bantuan atau bimbingan belajar oleh orang dewasa yang lebih ahli di bidangnya, dalam hal ini adalah guru atau teman sejawat yang lebih mahir atau lebih pandai. Scaffolding adalah bantuan belajar yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik untuk membantu atau membimbing mereka saat kesulitan belajar. Biasanya, bantuan belajar diberikan di awal pembelajaran atau pada saat anak mengalami kesulitan belajar. Adapun bentuk scaffolding atau bantuan belajar yang diberikan adalah dapat berupa pertanyaan pemantik, saran, penjabaran materi ajar, kemudian petunjuk, instruksi, dan lain sebagainya. Pemberian bantuan belajar disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan kemampuan pemahaman kognitif anak. Pada video ini atau proyek praktik baik ini, saya memberikan contoh implementasi scaffolding pada ZPD di anak didik saya ketika magang PPL 1 kemarin, yakni di kelas 8C dengan materi iklan, slogan, dan poster. Penerapan scaffolding pada materi membuat iklan, slogan, dan poster dipilih sebab yang pertama, melatih kreativitas peserta didik. Yang kedua, kompleksitas materi. Tiga, kemampuan berbasis keterampilan, yang mana pada materi ini melatih kemampuan keterampilan atau psikomotorik anak didik kelas 8C. Kemudian yang keempat, membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar, sebab materi membuat iklan, slogan, dan poster yang saya terapkan, yang saya aplikasikan pada anak didik saya di kelas 8C adalah menuntut mereka dengan kepekaan terhadap lingkungan di sekitar, sebab materi atau tema-tema yang diangkat adalah tema-tema di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima, yakni mengukur perkembangan hasil belajar anak tentang materi iklan, slogan, dan poster. Dan yang keenam, mengetahui perbedaan level kemampuan belajar anak. Berdasarkan pada tahap perkembangannya, mereka berada pada tahap operasional formal. Peserta didik pada tahap ini mampu berpikir secara lebih abstrak dan kritis daripada sebelumnya, tetapi tetap memerlukan dukungan dan bimbingan dalam proses berpikirnya. Selain itu, mereka mengalami perubahan sosial emosional yang lebih kompleks dan pemahaman bahasa yang lebih baik. Mereka mulai mengenal identitas sosial dan merasa lebih terhubung dengan teman sebayanya. Mereka juga memiliki pengetahuan awal yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut penting untuk diketahui oleh guru untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat kepada peserta didik. Berdasarkan karakteristik itulah, guru dapat menerapkan scaffolding pada ZPD secara efektif. Berikut adalah penerapannya. 1. Mengidentifikasi ZPD peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik. Dengan cara memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, maka guru dapat mengetahui kemampuan awal terhadap materi baru yang akan mereka pelajari. Kemudian, yang kedua, mengelompokkan siswa berdasarkan level kemampuan kognitifnya seperti kognitif tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan melakukan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud adalah
memberikan bantuan atau scaffolding pada peserta didik dengan disesuaikan pada kebutuhan belajar dan kemampuan belajarnya, seperti memberikan saran, pertanyaan pemantik, nasihat, petunjuk, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah merancang tindak lanjut. Sebagian besar peserta didik telah membuat iklan, slogan, dan poster berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan secara tepat dan cermat. Namun memang masih terdapat beberapa siswa yang ragu-ragu dan berulang kali melakukan konfirmasi ulang terhadap hasil karyanya kepada guru. Di sini, peran guru adalah untuk memastikan dan meyakinkan pemahaman informasi kepada peserta didik dan tidak ada miskonsepsi di dalamnya. Dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil asesmen menunjukkan peserta didik kelas 8C 89% atau sekitar 32 anak dapat mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian, yang kedua, hal tersebut menunjukkan scaffolding membantu meningkatkan pemahaman belajar peserta didik dibandingkan saat mereka belajar secara mandiri. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian peserta didik dalam memecahkan masalah di kemudian hari. Meskipun tujuan utama dari scaffolding adalah memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar, tetapi tujuan akhir dari scaffolding itu sendiri adalah membentuk karakter peserta didik yang mandiri dan merdeka, artinya dia dapat berdiri sendiri menghadapi tantangan apapun yang dia hadapi di masa depan nanti tanpa harus bergantung kepada orang lain. Yang terakhir adalah meningkatkan rasa percaya diri peserta didik untuk dapat menghadapi tantangan belajar secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain di masa mendatang. Sekaligus mereka dibekali untuk dapat bertanya secara mandiri kepada orang yang lebih ahli tentang kesulitan-kesulitan yang sedang mereka hadapi, baik kepada orang dewasa ataupun kepada teman sejawat yang lebih pandai dari mereka. Strategi penerapan scaffolding dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, melakukan penilaian awal atau asesmen diagnostik kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan awal belajar mereka tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan tepat berdasarkan kurikulum, kebutuhan belajar dan kemampuan belajar, serta karakteristik peserta didiknya. Yang ketiga, memberikan bantuan belajar, umpan balik dan dukungan secara bertahap dari simpleks ke yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, melakukan refleksi pembelajaran. Melakukan refleksi pembelajaran tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan, sekaligus untuk mengetahui hasil perkembangan kemampuan belajar anak saat sebelum diberikan scaffolding dan sesaat setelah diberikan scaffolding atau bantuan belajar.